Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarmani Rahman, NIM 190803101017. Di sini dengan mata kuliah S-Business kelas A. Di sini saya akan mengulas materi kelompok 3 yang berjudul Aplikasi Pengembangan Bisnis Digital dengan Kanvas Model Bisnis. Bisnis Model Kanvas BMC adalah representasi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijadikan secara komersif. BMC membantu bisnis secara garis besar dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis seperti model bisnis startup. Ketika sebuah bisnis dikembangkan ke dalam bentuk BMC, maka terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu melakukan penelitian. Pada tahap ini kita harus menentukan hipotesis dugaan, kemudian disesuaikan agar dapat memperbaiki komponen-komponen yang mungkin terlewatkan. Mengolah data. Tahapan ini biasanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran, informasi, penjelasan, dan kondisi produk. Nah, maka hal tersebut nantinya akan disampaikan kepada konsumen untuk memperoleh opini mereka. Yang ketiga ada menentukan narasumber. Metode ini menggunakan teknik pengambilan sampel, kemudian melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Yang keempat ada menganalisis data, menggunakan teori dari Meolong 2012, yaitu yang pertama ada mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara. Yang kedua ada reduksi data, membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada kategorisasi, di mana penelitian dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria tertentu. Dan yang keempat ada pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penting penelitian benar-benar asli atau valid. Yang kelima ada melakukan verifikasi. Dilakukan dengan cara menjual produk ke konsumen secara retail ecer, grosir maupun melalui di sistem online, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keenam ada menguji masalah dan solusi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Konsumen juga diberi hak untuk mengemukakan kritik dan sarannya. Yang ketujuh ada membuat bisnis model kanvas. Membuat bisnis model kanvas sesuai komponen yang tertera pada saat proses pengolahan data. Yang kedelapan ada memberikan kesimpulan. Hasil yang dapat dari penelitian dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kesimpulan sebagai evaluasi. Aplikasi elemen model bisnis pada pusat Sneaker Jakarta BMC secara umum merupakan pengembaraan ruang lingkup secara keseluruhan. Setiap perusahaan yang terdiri dari 9 blok elemen model bisnis, yaitu yang pertama ada customer segment block. Segmen ini digunakan untuk menentukan sasaran segmentasi pelanggan dari penjualan produk pada pusat sneaker JKT. Tanpa penetapan atau penentuan tujuan pelanggan, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik nantinya. Yang kedua ada value proposition block. Elemen yang membuat produk ini berbeda dengan yang lain adalah sepatu dengan kualitas premium dengan berbagai merek, jenis, dan harga yang ditawarkan, dan kecepatan respon pemilik toko jika pelanggan ingin memesan. Yang ketiga ada channel blocks. Channel blocks, elemen ini merupakan bagaimana toko dapat memberikan segala informasi, distribusi, dan penjualan kepada pelanggan atau konsumen. Yang keempat ada customer relationship dan shop. Blok elemen ini merupakan cara berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen agar lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk. Yang kelima ada revenue streams. Blok elemen ini merupakan struktur arus finansial dan perusahaan, produk, atau jasa apa saja yang dapat melakukan pemasukan atau keuntungan dari value proposition yang ditawarkan. Yang keenam ada key resources. Blok elemen ini merupakan sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value perusahaan dan model bisnis dapat berfungsi. Yang ketujuh ada key aktivis. Blok elemen ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana aktivitas
kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition. Key partnership, elemen ini merupakan mitra atau partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif. Yang kesembilan ada cost constraint. Blok elemen ini merupakan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Hasil implementasi web commerce, toko pusat dan snacker JKT. Pada tahapan implementasi ini, sistem e-commerce toko pusat snacker JKT dibangun berdasarkan tahapan perancangan sebelumnya yang sudah digambarkan oleh pada BMC. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram ini adalah menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Workflow-nya, setiap pelanggan yang ingin memesan produk harus mengunjungi website terlebih dahulu. Lalu pelanggan melakukan registrasi untuk menjadi member dengan pilih menu My Account. Jika pelanggan ingin menambah produk, pelanggan memilih produk mengembali. Jika tidak, pelanggan pilih tombol View Cart untuk melakukan checkout. Pada form cart, pelanggan dapat melihat list produk yang telah dibeli. Kemudian pelanggan pilih tombol Process to Checkout. Pada form checkout, pelanggan mengisi billing details dan memilih ekspedisi pengiriman, lalu pilih tombol Place Order. Sistem akan mengirim email confirm payment order kepada kalian. Lalu admin menyiapkan barang untuk dikirim. Lalu admin mendapatkan resis. Setelah itu admin menginput resis dengan memilih menu WooCommerce. Lalu pilih menu orders. Kemudian admin input resis dan pilih tombol save tracking. Yang kedua ada interface, menampilkan beranda pada website perusahaan berisi tentang penggambaran produk, sistem pembayaran, sistem pemesanan barang. Hal ini bertujuan agar pembeli dapat mengetahui cara melakukan transaksi dalam sebuah bisnis dengan sistem web commerce. Selain itu juga agar pedagang dapat mengetahui tingkat penjualannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.